Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revelina Putri. Nama saya Marsha Olivia. Nama saya Henia Stari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga keuangan internasional adalah institusi-institusi yang didirikan oleh negara-negara atau kelompok negara untuk memfasilitasi transaksi keuangan internasional seperti pinjaman, investasi, dan perdagangan antar negara. Contoh lembaga keuangan internasional termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi global, stabilisasi pasar keuangan, dan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah beberapa macam lembaga keuangan internasional yang umumnya dikenal dan berperan penting dalam ekonomi global. Yang pertama ada Bank Dunia atau World Bank yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Lalu ada Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF yang menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi dan memberikan nasihat kebijakan ekonomi. Yang ketiga ada Bank Pembangunan atau Development Banks, termasuk bank-bank seperti Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Afrika yang memberikan pinjaman dan bantuan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing. Yang keempat ada Bank untuk Penyelesaian Internasional, Banks for International Settlements atau BIS. BIS adalah bank sentral dari bank sentral. Lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama moneter dan keuangan internasional serta menyediakan forum bagi bank sentral untuk berdiskusi tentang kebijakan dan isu-isu keuangan global. Lalu ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang mengatur peraturan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara-negara anggota. Lalu ada Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang berfokus pada kerjasama ekonomi antar negara-negara maju untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Bank Sentral Eropa atau European Central Bank. ECB adalah bank sentral bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang mereka. ECB bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam zona euro. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Banks. ADB adalah lembaga keuangan regional yang fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial di Asia. ADB memberikan pinjaman dan bantuan teknis untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di kawasan tertentu. Kelompok Keuangan Internasional atau International Finance Corporation atau IFC, bagian dari Bank Dunia. Fokusnya adalah memberikan dukungan keuangan kepada sektor swasta di negara-negara berkembang. Kemudian Badan Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi atau International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID menyediakan fasilitas untuk penyelesaian sengketa investasi antara investor dan negara-negara anggota. Kemudian ada Organisasi Investasi Infrastruktur Asia atau Asia Infrastructure Investment Banks. AIIB berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur di Asia dan membantu membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Yang terakhir ada Bank BRICS. Bank Pembangunan BRICS adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh 5 negara anggota, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Nah, setiap lembaga ini memiliki peran berbeda dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian global. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama mereka. Yang pertama, penyediaan modal, pinjaman, dan investasi. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan untuk membiayai proyek pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Konsultasi kebijakan, mereka memberikan nasihat kepada negara anggota mengenai kebijakan ekonomi yang dapat membantu stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Program pembangunan melalui proyek-proyek pembangunan
Lembaga keuangan internasional membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Yang keempat, pengaturan dan penyelesaian sengketa. Yang kelima, pengawasan dan regulasi. Pengawasan ekonomi, mereka memantau ekonomi global dan memberikan peringatan dini terhadap potensi krisis keuangan. Yang keenam, fasilitas perdagangan internasional. Dukungan untuk perdagangan. Dengan menyediakan dana dan dukungan, mereka membantu meningkatkan perdagangan internasional dan integritas ekonomi. Yang ketujuh, perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Program kemiskinan menyediakan program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, krisis manajemen. Respon krisis, mereka memainkan peran penting dalam merespon krisis ekonomi global dengan menyediakan bantuan finansial dan stabilitas. Dengan berbagai peran dan fungsi ini, lembaga keuangan internasional berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tingkat global. Dan presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.